Hai para makhluk ekonomi, kenalkah kamu dengan pria tua ini? Pria ini adalah Crazy Rich yang sangat terkenal. Tapi di kehidupannya, dia tidak memiliki hal-hal yang dimiliki pria kaya pada umumnya. Dia tidak punya kantor, karena tidak perlu ke kantor untuk kerja dan mendapatkan uang. Dia tak perlu mencari pelanggan untuk mendapatkan komisi. Dia tidak memiliki karyawan, cuma punya satu supir dan 2 asisten rumah tangga. Dia tidak punya utang 1 rupiah pun. Apakah pekerjaannya? Apakah koruptor? Bukan. Pengusaha? Bukan. Apakah dia pejabat? Bukan. Pria ini bernama Lo Keng Hong. Dia adalah anak sulung yang lahir di Jakarta pada 1959. Keluarganya mulanya tinggal di desa terpencil sekitar 30 km dari kota Pontianak dan bekerja menjadi pemecah kelapa. Dia akhirnya memutuskan merantau ke Jakarta tanpa bekal apapun. Setelah mendapat cukup uang, dia kemudian memulai kuliahnya di jurusan sastra Inggris pada salah satu universitas negeri di Jakarta. Lo Keng Hong muda bekerja menjadi pegawai tata usaha di PT Overseas Bank pada 1990. Dan ternyata setelah berkarir selama 18 tahun, dia memilih keluar dari pekerjaan. Disinilah kisah sukses Lo Keng Hong dimulai sebelum akhirnya menjadi triliuner. Ia memilih berkonsentrasi menjadi investor saham dengan berbagai pengalaman pribadinya berinvestasi selama 7 tahun terakhir. Lalu, apa yang dia kerjakan setelah resign? Di kesehariannya, dia hanya terus-menerus mencari berbagai perusahaan yang menurutnya salah harga di bursa saham. Strategi investasinya, ia membeli perusahaan yang bagus, tetapi sahamnya dijual dengan harga murah di pasar modal. Ia kemudian menyimpan dan menunggu dengan sabar, hingga pada waktunya, orang-orang di pasar saham menjadi sadar bahwa harga-harga itu terlalu murah dan mendorong kembali harga saham ke batas wajarnya. Peristiwa ini terjadi berkali-kali selama karirnya sebagai investor saham, hingga akhirnya menjadi seorang Crazy Rich. Tahukah kamu, saham pertama yang dibelinya adalah PT Gajah Surya Multifinance saat pertama IPO atau penawaran saham perdana. Dan ternyata saat listing harga saham tersebut terus-menerus menurun dan memaksanya menjual dengan harga yang jauh lebih murah. Kejadian ini tidak membuatnya kapok. Ia kemudian belajar saham secara otodidak dengan membaca berbagai buku, terutama dari Warren Buffett. Dia bahkan mengoleksi 40-an buku Warren Buffett, dan beberapa di antaranya sudah dibaca sampai 4 atau 5 kali supaya bisa paham. Sebagai informasi, Warren Buffett sempat jadi orang terkaya keempat di dunia, dengan total kekayaan 1.150 triliun. Wow. Nasihat Lo Keng Hong kepada orang-orang yang baru berinvestasi, jangan pernah membeli saham sebelum membaca annual report-nya atau laporan keuangan tahunan. Karena dengan membaca annual report, kita bisa tahu bidang usahanya, laba atau profit keuangannya, pemiliknya, serta berbagai komisarisnya. Jangan beli kucing dalam karung. Dan sebagai informasi tambahan, informasi-informasi seperti itu bisa kamu dapatkan di website resmi mereka. Lo Keng Hong dikenal hampir mengalokasikan seluruh asetnya di pasar saham dan hanya menyisahkan 15% untuk dana darurat. Namun di antara banyak kisah sukses berinvestasinya, ada 3 saham yang tercatat memberinya keuntungan dengan jumlah yang fantastis. Yang pertama, PT United Tractors. Lo Keng Hong membeli saham UNTR tahun 1998 dengan seluruh modalnya. Saat harganya Rp250 per saham, sebanyak 6 juta lembar saham, yang berarti modalnya saat itu sebesar 1,5 miliar rupiah. Seluruhnya diletakkan di saham UNTR saja. Kemudian ia menjual sekitar 6 tahun hingga 8 tahun kemudian, pada harga rata-rata sebesar Rp15.000 dan menikmati keuntungan sebesar 5.900%. Ia memperoleh 90 miliar rupiah dari penjualan saham tersebut. Kuncinya, Lo Keng Hong memiliki kompetensi untuk menganalisis fundamental perusahaan, serta berani mengambil resiko dengan membeli saham UNTR saat investor lain panik menjual saham mereka.
Yang kedua adalah PT Multibrader Adirama Indonesia. Lo Keng Hong berhasil mengulangi kesuksesannya di saham lain. Hal ini terjadi pada saham Multibrader atau MBAI. Pada kesempatan kali ini, ia membeli saham MBAI pada tahun 2005 saat harganya masih Rp250 per saham. Dan ia membelinya sebanyak 6,2 juta lembar saham, yaitu 8,2% dari total kepemilikan, yang berarti modalnya saat itu 1,5 miliar rupiah. Hasilnya, setelah menyimpan sekitar 6 tahun, harganya naik menjadi 31.500 dan dia menjualnya di tahun 2011 serta memperoleh keuntungan sebesar 12.500%. Ia memperoleh 195,3 miliar rupiah dari saham tersebut. Yang ketiga, PT Panin Financial. Ia juga pernah memiliki 850 juta lembar saham PT Panin Financial. Ia membeli di harga Rp100 dan 1,5 tahun kemudian menjual dengan harga Rp250, sehingga nilai investasinya naik dari 85 miliar menjadi 221 miliar. Fantastis bukan? Dan itulah tadi cerita inspirasi dan motivasi dari investor saham tersukses di Indonesia. Lalu, bagaimana cerita Lo Keng Hong ini harus kita maknai? Tunjukkan perspektifmu.